Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan terima kasih dan selamat datang khususnya rekan-rekan wartawan di kantor DPP Partai Demokrat. Hari ini saya akan menyampaikan sikap, pikiran, dan pandangan menyangkut status saya dan apa-apa yang akan saya lakukan ke depan. Seperti diketahui bersama, kemarin tanggal 22 Februari KPK sudah mengumumkan bahwa saya dinyatakan berstatus tersangka. Atas pengumuman KPK itu, saya menyatakan bahwa saya akan mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, karena saya masih percaya bahwa lewat proses hukum yang adil, objektif, dan transparan, kebenaran dan keadilan bisa saya dapatkan. Tolong tidak ada yang teriak. Saya garis bawahi, saya masih percaya lewat proses hukum yang adil, objektif, dan transparan berdasarkan kriteria-kriteria dan tata laksana yang memenuhi standar. Saya yakin kebenaran dan keadilan masih bisa ditegakkan, karena saya percaya negeri kita ini berdasarkan hukum dan keadilan, bukan berdasarkan prinsip kekuasaan. Ya. Tolong sekali lagi tenang dan tertib. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, lewat proses hukum yang objektif dan transparan itu, saya akan melakukan pembelaan hukum sebaik-baiknya. Dan lewat proses pembelaan hukum yang sebaik-baiknya itu, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kredibel, saya meyakini betul sepenuh-penuhnya bahwa saya tidak terlibat di dalam proses pelanggaran hukum yang disebut sebagai proyek Hambalang itu. Ini saya tegaskan karena sekali lagi sejak awal saya punya keyakinan yang penuh tentang tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu. Saya meyakini bahwa kebenaran dan keadilan pangkatnya lebih tinggi
fitnah dan rekayasa. Kebenaran dan keadilan akan muncul dan mengalahkan fitnah serta rekayasa, sekuat apapun rekayasa itu dibangun, sehebat apapun itu dibangun, serapi apapun itu dijalankan. Itu keyakinan saya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan, sejak awal saya meyakini bahwa saya tidak akan punya status hukum di KPK. Mengapa? Karena saya yakin KPK bekerja independen, mandiri, dan profesional. Karena saya yakin KPK tidak bisa ditekan oleh opini dan oleh hal-hal lain di luar opini, termasuk tekanan dari kekuatan-kekuatan sebesar apapun itu. Saya baru mulai berpikir saya akan punya status hukum di KPK ketika ada semacam desakan agar KPK segera memperjelas status hukum saya. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Ketika ada desakan seperti itu, saya baru mulai berpikir, jangan-jangan saya menjadi yakin saya akan menjadi tersangka di KPK setelah saya dipersilahkan untuk lebih fokus berkonsentrasi menghadapi masalah hukum di KPK. Ketika saya dipersilahkan untuk lebih fokus menghadapi masalah hukum di KPK, berarti saya sudah divonis punya status hukum. Status hukum yang dimaksud tentu adalah tersangka. Apalagi saya tahu beberapa petinggi Partai Demokrat yakin betul, hakul yakin, pasti minggu ini Anas menjadi tersangka. Rangkaian ini pasti tidak bisa dipisahkan dengan bocornya apa yang disebut sebagai sprindik. Ini satu rangkaian peristiwa yang pasti tidak bisa dipisahkan. Itu satu rangkaian peristiwa yang utuh, sama sekali utuh, sama sekali terkait dengan sangat erat. Itulah faktanya, itulah rangkaian kejadiannya, dan tidak butuh pencermatan yang terlalu canggih untuk mengetahui rangkaian itu. Bahkan masyarakat umum pun
dengan mudah membaca dan mencermati itu. Saudara-saudara sekalian, kalau mau ditarik agak jauh ke belakang, sesungguhnya ini pasti terkait dengan Kongres Partai Demokrat. Saya tidak ingin cerita panjang, pada waktunya saya akan cerita lebih panjang. Tetapi inti dari Kongres itu ibarat bayi yang lahir. Anas adalah bayi yang lahir tidak diharapkan. Tentu rangkaiannya menjadi panjang. Dan rangkaian itu saya rasakan, saya alami, dan menjadi rangkaian peristiwa politik dan peristiwa organisasi di Partai Demokrat. Pada titik ini saya belum akan menyampaikan secara rinci, tetapi ada konteks yang jelas menyangkut rangkaian peristiwa-peristiwa politik itu. Saudara-saudara sekalian, ketika saya memutuskan terjun ke dunia politik dan saya masuk menjadi kader Partai Demokrat, saya sadar betul bahwa politik kadang-kadang keras dan kasar. Dalam dunia politik tidak sulit untuk menemukan intrik, fitnah, dan serangan-serangan. Itu saya sadari sejak awal. Dan karena itu saya tahu persis konsekuensinya. Ketika saya tahu persis konsekuensinya, maka saya sampaikan, saya tidak akan pernah mengeluh dengan keadaan ini. Saya tidak akan pernah mengeluh tentang perkembangan situasi ini. Dan saya punya keyakinan kuat dan semangat untuk terus menghadapinya, termasuk dengan risiko dan konsekuensi. Sekali lagi, itu hal yang lazim saja. Saya anggap sebagai sebuah kelaziman. Tidak ganjil, tidak aneh, apalagi di dalam sistem politik demokrasi kita yang masih muda, termasuk di Partai Demokrat yang juga tradisinya masih muda. Saudara-saudara sekalian, karena saya sudah punya status hukum sebagai tersangka, meskipun saya yakin bahwa posisi tersangka saya itu lebih karena faktor-faktor non-hukum yang saya yakini, tetapi saya punya standar etik pribadi. Standar etik pribadi saya adalah mengatakan, kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ini bukan soal jabatan dan posisi, ini soal standar etik. Standar etik pribadi saya itu, alhamdulillah, kemudian cocok dengan fakta integritas yang diterapkan di Partai Demokrat.
saya sendiri di tempat ini beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kurang lebih, sudah menandatangani fakta integritas. Dengan atau tanpa fakta integritas pun, standar etik pribadi saya mengatakan hal seperti itu. Saya berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Terkait dengan itu, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kader-kader Partai Demokrat yang telah memberikan kepercayaan, amanah, dan mandat politik kepada saya untuk memimpin Partai Demokrat sebagai Ketua Umum periode 2010-2015. Saya mohon maaf kalau saya berhenti di awal 2013 ini. Saya tidak pernah merencanakan untuk berhenti tahun 2013. Sejauh perjalanan yang saya tempuh, saya jalankan, saya tunaikan sebagai Ketua Umum, sepenuhnya saya bersungguh-sungguh menjalankan mandat dan amanat politik partai itu. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Tentu ada capaian prestasi dan masih ada bolong-bolongnya, ada lubang-lubangnya. Tetapi saya ingin menegaskan, semua itu saya jalani dengan sungguh-sungguh, serius, penuh konsentrasi, karena itu bagian dari panggilan jiwa politik saya. Dan alhamdulillah saya bersyukur di dalam proses menunaikan tugas kurang lebih hampir 3 tahun ini, 2,5 tahun lebih, semuanya saya jalankan sekali lagi dengan penuh kesungguhan dan konsentrasi. Terima kasih pada kader-kader Partai Demokrat yang selama ini sama-sama menunaikan, menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan, otoritas, dan tugas masing-masing. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, terima kasih. Pengurus DPD, terima kasih. Pengurus DPC, terima kasih. Kader-kader di seluruh Indonesia, terima kasih. Majelis Tinggi, saya sampaikan terima kasih. Dewan Pembina, saya sampaikan terima kasih. Dewan Kehormatan, saya sampaikan terima kasih. Komisi Pengawas, saya sampaikan terima kasih. Ringkas kalimat, saya menyampaikan terima kasih kepada semuanya yang selama ini bersama-sama menjalankan tugas. Meskipun saya sudah berhenti menjadi Ketua Umum, saya akan tetap menjadi sahabat bagi kader-kader Partai Demokrat. Saya ketika melepas jabatan atau posisi Ketua Umum tentu tidak punya kewenangan organisatoris karena sudah saya lepas. Tetapi saya bisa menjaminkan satu hal yang hemat saya penting, yaitu ketulusan, persahabatan, dan persaudaraan. Saya jaminkan ketulusan, persahabatan, dan persaudaraan itu kepada kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Apapun
nanti tugas, langkah yang akan saya tempuh, termasuk apakah saya ada di luar atau ada di dalam, apakah saya menjalani proses hukum, apakah proses hukumnya berjalan dengan adil, objektif, dan transparan atau tidak. Tetapi saya menyatakan, menegaskan, menggarisbawahi bahwa saya menjaminkan ketulusan, persahabatan, dan persaudaraan. Loyalitas sebagai sahabat yang selama ini kita bangun bersama, itu bagian yang indah dan menyegarkan di dalam dinamika organisasi politik partai yang kadang-kadang agak keras dan panas. Semuanya itu punya makna yang luar biasa. Karena itulah saya yakin betul bahwa saya tetap akan berkomunikasi sebagai sahabat dengan kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Tidak dalam posisi sebagai ketua umum, tetapi dalam posisi sebagai teman dan sahabat. Saya juga berharap siapapun yang nanti menjadi ketua umum Partai Demokrat bisa untuk menunaikan tugas bahkan jauh lebih baik dengan apa yang sudah saya tunaikan bersama teman-teman pengurus selama ini. Saya yakin pasti akan datang ketua umum yang lebih baik. Saya percaya itu karena sejarah selalu melahirkan pemimpin pada waktunya. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, apa yang akan saya lakukan ke depan adalah tetap dalam kerangka memberikan kontribusi dan menjaga momentum bagi perbaikan, peningkatan, dan penyempurnaan kualitas demokrasi di Indonesia. Apapun kondisi dan keadaan saya. Kondisi dan keadaan saya itu bukan faktor. Faktornya yang penting adalah bahwa saya akan tetap bersama-sama di dalam sebuah ikhtiar untuk membuat Indonesia ke depan makin baik dan makin bagus. Hari-hari ini dan ke depan akan diuji pula bagaimana etika Partai Demokrat. Partai yang etikanya bersih, cerdas, dan santun. Akan diuji oleh sejarah, apakah Demokrat partai yang bersih atau partai yang tidak bersih? Partai yang bersih atau partai yang korup? Akan diuji partai yang cerdas atau partai yang tidak cerdas? Partai yang solutif, menawarkan gagasan-gagasan cerdas dan bernas untuk masa depan bangsa, atau partai yang tidak seperti itu? Juga diuji apakah Demokrat akan menjadi partai yang santun atau partai yang sadis. Apakah yang terjadi kesantunan politik atau sadisme politik? Tentu ujian itu
akan berjalan sesuai dengan perkembangan waktu dan keadaan. Tetapi yang paling penting saya garis bawahi adalah bahwa tidak ada kemarahan dan kebencian. Kemarahan dan kebencian itu jauh dari rumus politik yang saya anut dan mudah-mudahan juga dianut oleh siapapun kader-kader Partai Demokrat. Di atas segalanya, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyatakan, barangkali ada yang berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Barangkali ada yang meramalkan dan menyimpulkan ini adalah akhir dari segalanya. Hari ini saya nyatakan ini baru permulaan. Hari ini saya nyatakan ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Hari ini saya nyatakan bahwa ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama, tentu untuk kebaikan kita bersama. Saya sekali lagi dalam kondisi apapun akan tetap berkomitmen, berikhtiar untuk memberikan sesuatu yang berharga bagi masa depan politik kita, bagi masa depan demokrasi kita. Jadi, ini bukan tutup buku, ini pembukaan buku halaman pertama. Saya yakin halaman-halaman berikutnya akan makin bermakna bagi kepentingan kita bersama. Inilah saudara-saudara sekalian beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Saya tentu akan terus menjadi sahabat teman-teman sekalian, karena banyak buku yang akan kita baca bersama. Buku-buku itu jangan dipahami dalam perspektif yang ngeres, tetapi dalam perspektif positif dan konstruktif, dalam perspektif kebaikan dan kemaslahatan yang lebih besar. Kebaikan dan kemaslahatan yang lebih besar itulah yang menjadi titik orientasi kita. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Saya bisa lebih panjang, tapi kalau saya panjangkan nanti terlalu banyak yang harus diberitakan. Ini baru hari Sabtu, besok ada hari Minggu dan seterusnya. Sekali lagi
Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf kalau tadi telat. Barangkali ketika telat ada yang berpikir jadi atau tidak. Insya Allah sesuai dengan komitmen saya kemarin, saya hari ini menyampaikan pernyataan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Saya masih memakai jaket kebesaran Partai Demokrat, tetapi segera setelah ini saya akan melepas jaket ini dan saya akan menjadi manusia yang bebas dan merdeka. Bukan berarti selama ini tidak bebas dan merdeka, tetapi ini tentu ada maknanya secara etik maupun secara organisatoris. Saya sampaikan selamat berjuang kepada kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, berjuang sesuai dengan pilihan yang merdeka. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.